HIHO, Tentara Pembantu, adalah pasukan yang terdiri dari bangsa Indonesia yang dibentuk oleh tentara pendudukan Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua. HIHO juga termasuk salah satu organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang selain PETA dan Gyugun. Akan tetapi, pemuda-pemuda Indonesia yang bergabung dalam HIHO tidak pernah diberikan pangkat atau jabatan yang tinggi. Kondisi ini berbeda dengan pemuda yang bergabung dalam PETA atau Gyugun, yang selalu mendapatkan promosi kenaikan pangkat atau jabatan. Diskriminasi ini berlanjut ketika seluruh HIHO Angkatan Darat atau Angkatan Laut harus memberi hormat kepada warga Jepang, baik itu sipil maupun militer. Selain itu, ada juga perbedaan gaji, akomodasi, dan makanan dengan hita tentara yang disesuaikan dengan strata sosial anggota HIHO sendiri. Dalam satu bulan, gaji seorang personel HIHO hanya Rp30 untuk bujangan dan Rp35 untuk anggota yang telah berumah tangga. Padahal, para pemuda berharap perekrutan masuk HIHO dapat dijadikan pijakan karir militer untuk meningkatkan strata sosial dan menghindari sistem Romusa. Pasukan ini dibentuk berdasarkan instruksi Markas Besar Kekaisaran Jepang bagian Angkatan Darat pada tanggal 2 September 1942 dan mulai merekrut anggota pada 22 April 1943. Departemen Humas Sendenbu mempropagandakan bahwa HIHO merupakan suatu kesempatan bagi para pemuda untuk berbakti kepada tanah air dan bangsa. Syarat menjadi anggota HIHO adalah berusia 18-25 tahun, memiliki tinggi minimal 110 cm, berat badan 45 kg, sehat jasmani dan rohani, berperilaku baik, dan berpendidikan minimal tamatan sekolah dasar. Para pemuda yang terpilih dijanjikan menjadi anggota Angkatan Darat dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Akan tetapi, pada kenyataannya HIHO malah ditugaskan membantu pekerjaan kasar militer pada Satuan Angkatan Perang Jepang, seperti membangun kubu, parit pertahanan, dan menjaga tahanan. Oleh karena itu, HIHO disebut juga barisan tenaga pekerja yang tidak diberi senjata kemiliteran lengkap. Senjata yang diberikan hanya satu Taiken, yang sudah menjadi bagian mutlak perlengkapan yang dipakai. Para anggota HIHO baru diberi senjata ketika Jepang sudah terdesak oleh pasukan sekutu. Mereka kemudian turut diikuti untuk berperang bersama para serdadu Jepang di berbagai medan perang Pasifik yang sesungguhnya, seperti di Filipina, Thailand, Morotai, Rabaul, Balikpapan, dan Burma. Lantaran masih kurangnya pelatihan, mereka lebih sering dijadikan tameng peluru atau martir bom bunuh diri ketika Jepang menyerah. Setelah mendapat pelatihan beberapa bulan, pasukan HIHO dianggap memiliki kemampuan militer yang lebih baik daripada pasukan PETA. Atas dasar itu, pasukan HIHO banyak ditugaskan di unit-unit pertahanan udara, artileri medan, tank, mortir, dan logistik. Perekrutan HIHO pada Angkatan Darat Kekaisaran Jepang kemudian diikuti oleh perekrutan Kenpeiho bagi Kenpetai dan Kaigun HIHO bagi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. HIHO tidak memiliki komandan dari bangsa Indonesia, tapi berada di bawah komando tentara Jepang. Latihan yang diberikan tidak berkaitan dengan organisasi dan teori kemiliteran, melainkan berkaitan dengan stamina fisik, seizin atau mental, dan keberanian yang tidak mengenal rasa sakit dan tidak takut kematian. Menjelang akhir pendudukan Jepang di Indonesia, jumlah pasukan HIHO diperkirakan mencapai 42.000 orang, dengan lebih dari setengahnya terkonsentrasi di Pulau Jawa. HIHO dibubarkan oleh PPKI setelah Jepang menyerah pada Belanda, dan sebagian anggotanya dialihkan menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat
atau BKR. PETA, Tentara Pembela Tanah Air atau PETA adalah salah satu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang selama masa pendudukan di Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk membantu Jepang mempertahankan wilayah dari serangan musuh, khususnya saat Perang Pasifik sedang berlangsung. PETA pertama kali dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 di Bogor, Jawa Barat. PETA tersendiri atas dasar pemuda Indonesia yang dipilih oleh pemerintah Jepang berdasarkan kriteria fisik dan mental yang ketat. Mereka kemudian diberi pelatihan militer oleh instruktur Jepang yang didatangkan khusus dari Jepang. Pelatihan militer ini mencakup berbagai macam teknik dan strategi perang, senjata api, hingga taktik perang gerilya. Meskipun PETA dibentuk oleh pemerintahan Jepang, namun organisasi ini memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dari militer Jepang. Salah satu ciri khas PETA adalah adanya semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan di kalangan anggotanya. Hal ini terlihat dari slogan Asia Raya yang sering digunakan oleh PETA, yang mengacu pada cita-cita untuk membebaskan Asia dari penjajahan Barat. PETA juga memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia sebagai salah satu organisasi yang memberikan pengaruh besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. PETA memiliki jaringan yang luas di seluruh wilayah Indonesia dan anggotanya tersebar di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petani hingga pekerja kota. PETA juga memiliki hubungan yang baik dengan organisasi-organisasi perjuangan kemerdekaan lainnya, seperti Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo dan Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara PETA dan pemerintahan Jepang makin memburuk. PETA merasa bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil oleh pemerintahan Jepang, karena mereka dianggap hanya sebagai pasukan cadangan dan tidak diberikan hak yang sama dengan tentara Jepang. Ketidakpuasan ini membuat PETA mulai mengambil langkah untuk menunjukkan kesetiaannya pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, PETA dijadikan sebagai salah satu bagian dari Tentara Republik Indonesia atau TRI. Banyak mantan anggota PETA yang bergabung dengan TRI dan memberikan kontribusi besar dalam perjuangan melawan Belanda dan negara-negara barat lainnya yang mencoba menghalangi kemerdekaan Indonesia. Pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, PETA dikenal sebagai salah satu organisasi yang memberikan pengaruh besar dalam menginspirasi semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan. Walaupun PETA dibentuk oleh pemerintahan Jepang, namun organisasi ini mampu mengembangkan karakteristik sendiri yang menekankan pada semangat perjuangan dan nasionalisme.